Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Aulia Hanin Ramadhani dari kelas 12 IPA 1, absen 28. Saya akan menjelaskan mengenai tes DNA, tugas biologi dengan pengampu Bu Hapsari. Simak video ini ya, oke? Nah, tes DNA adalah analisis ilmiah untuk menentukan informasi genetik seseorang. Tes DNA dilakukan dengan mengambil sampel darah, kulit, rambut, jaringan, atau cairan ketuban. Sampel yang diambil kemudian dikirim ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Biasanya diperlukan waktu beberapa minggu hingga bulan untuk mendapatkan hasil tes DNA tersebut. Tujuan dari tes DNA adalah 1. Mengidentifikasi kerabat atau hubungan kekeluarga. 2. Mendeteksi penyakit genetik. 3. Menentukan asal-usul atau etnis. Dan yang terakhir, membantu penyelidikan kriminal. Jenis-jenis tes DNA ada 7, tapi kita bahasnya manfaatnya dulu, oke? Manfaat tes DNA yaitu 1. Informasi genetik yang akurat. 2. Deteksi dini penyakit. Dan yang ketiga, penyelidikan kriminal yang lebih efektif. Yang terakhir adalah pengetahuan tentang asal-usul. Jenis-jenis tes DNA ada 7. Yang pertama adalah tes DNA autosomal, yaitu menganalisis DNA dari orang tua. Yang kedua, tes DNA paternitas atau tes DNA Y, yaitu mengkonfirmasi hubungan ayah dan anak. Yang ketiga, tes DNA maternitas, mengkonfirmasi hubungan antara ibu dan anak. Dan yang keempat, tes DNA prenatal, mendeteksi kelainan genetik pada janin. Yang kelima, tes DNA forensik, membantu penyelidikan kriminal. Yang keenam, tes DNA genetik prediktif, yaitu mendeteksi resiko penyakit. Dan yang terakhir adalah tes DNA mitokondria, menganalisis DNA dari garis keturunan ibu. Dan ada juga prosedur tes DNA, yaitu 1. Pengambilan sampel darah, air liur, jaringan tubuh. Yang kedua, ekstraksi DNA. 3. Amplifikasi DNA. 4. Analisis DNA. Dan yang terakhir, interpretasi hasil. Nah, sekarang saya akan membahas proses tes DNA, teknologi tes DNA modern, dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Saya akan jelaskan satu-satu ya dari proses tes DNA. Proses tes DNA ada 4 nih. Yang pertama, ekstraksi DNA atau mengisolasi DNA dari sampel. Yang kedua, aplikasi DNA, meningkatkan jumlah DNA dengan teknik PCR, polymerase chain reaction. Yang ketiga, analisis DNA, menggunakan teknik seperti ini, elektroforesis, sequencing atau microarray. Yang keempat, interpretasi hasil, yaitu ahli genetika menganalisis. Teknologi tes DNA modern. Yang pertama, Next Generation Sequencing atau NGS, yaitu analisis cepat dan akurat. Yang kedua, Whole Exome Sequencing atau WES, yaitu menganalisis gen-gen yang mengkode protein. Yang ketiga, Whole Genome Sequencing atau WGS, menganalisis seluruh genom. Dan yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tes DNA, yaitu 1. Kerahasiaan data. 2. Konsultasi dengan ahli genetika. 3. Biaya dan waktu analisis. Dan yang terakhir yaitu akurasi dan validitas hasil. Dan kita membahas keterbatasan dan resiko. 1. Kerahasiaan data. 2. Biaya tinggi. Dan yang ketiga, interpretasi hasil yang kompleks. Dan yang keempat, risiko kesalahan analisis. Yang kelima, dampak emosional pada pasien.
Dan pembahasan yang terakhir ada peraturan dan etika. Itu penting banget. Yang pertama, kerahasiaan pasien dan persetujuan pasien. Yang kedua, penggunaan data untuk penelitian. Larangan diskriminasi genetik. Yang kelima, standar laboratorium. Sekian dari saya. Semoga penjelasan mengenai tes DNA dari saya bermanfaat untuk kalian dan membantu kalian untuk belajar mengenai tes DNA. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.